Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 6 Desember 2025. Kali ini bersama saya Debbie, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama hari ini. Wapres tegaskan pemerintah segera membangun fasilitas publik yang rusak di Tangsel. Ketua Komisi 7 RI beri bantuan bahan pokok dan mobil ambulans kepada warga. Gubsu Bobi Nasution tinjau banjir di Langkat. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan kemarin. Pada kunjungannya ini, Gibran memerintahkan pemerintah daerah untuk memastikan posko pengungsian berjalan dengan baik dan segera membangun fasilitas publik yang terdampak banjir. Didampingi sejumlah pejabat kementerian, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, dan pejabat TNI Polri, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan kemarin. Gibran melihat langsung kondisi desa tersebut yang telah porak-poranda. Tidak hanya lokasi banjir bandang, Gibran juga turut menyambangi para pengunjung yang berada di posko pengungsian Desa Batu Hula yang berjarak bersekitar 2 km dari lokasi bencana. Pada kunjungannya ini, Gibran berbincang-bincang dengan para pengungsi dan menerima langsung keluhan warga serta membagikan mainan kepada anak-anak yang berada di pengungsian. Di hadapan para pengungsi, Gibran dengan tegas memerintahkan pemerintah daerah untuk memastikan posko pengungsian berjalan dengan baik dan segera membangun fasilitas publik yang terdampak banjir dan menyatakan para korban tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, ini di sini untuk Bapak Ibu semua. Ya. Kami hari ini mengunjungi 3 provinsi sekaligus. Saya terima kasih ya Pak, yang di pengungsian mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi banyak yang memerlukan masalah sekolah, rumah, dan Usai mengunjungi posko pengungsian, Wapres Gibran Raka Buming Raka kemudian bertolak ke Aceh Singkil yang merupakan lokasi bencana. Pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada ratusan ibu rumah tangga dan mobil ambulan, serta mobil jenazah kepada kelompok pengajian dan PKM Masjid di Mandailing Natal. Ratusan ibu rumah tangga yang menerima bantuan ini berkumpul di Pasar Minggu Kelurahan Mompang Jaya untuk menerima bantuan yang langsung diserahkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Saleh Partonan Daulay mengaku sebagai wakil rakyat yang dipercaya warga Mandailing Natal duduk di kursi DPR RI harus senantiasa melihat keberadaan warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat sejumlah kawasan di Mandailing Natal terdampak bencana alam. Dikatakan meski bantuan yang diberikan hanya berupa kebutuhan pokok, namun diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang ikut dalam memberikan bantuan ini mengapresiasi Saleh Partonan Daulay yang selalu melihat keberadaan warga di daerah pemilihannya. Usai memberikan bantuan kepada ratusan ibu rumah tangga, Saleh Partonan Daulay juga menyerahkan mobil ambulan dan mobil jenazah kepada kelompok pengajian dan yayasan masyarakat serta BKM Masjid di Masjid Agung Nur Ala Nur Mandailing Natal. Penyerahan mobil ambulan yang diberikan untuk daerah Labuhan Batu, 1 mobil jenazah, 1 mobil ambulan, untuk daerah Palas, 1 mobil jenazah, 5 ambulan, sedangkan untuk Madinah 1 mobil ambulan. Ketua Komisi 7 DPR RI berharap bantuan mobil ambulan dan mobil jenazah ini dapat digunakan untuk kepentingan kelompok masyarakat. Pemirsa, untuk mempercepat pendistribusian bantuan bagi korban bencana longsor di Taput ke lokasi, personil TNI AD dari Kodim 0201 Taput mengantarkan menggunakan sepeda motor trail. Anggota TNI dari Kodim 0210 Taput serta dari Koramil setempat menyalurkan bantuan dengan menggunakan sepeda motor trail
untuk menebus jalur terjal dan titik longsor dan memastikan bantuan logistik sampai kepada warga terdampak di Kecamatan Adian Koting, Pagaran Lambung 1 dan di Kecamatan Parmonangan di Desa Hutajulu, Kabupaten Tapanuli Utara. Meski harus dilalui melewati Medan Barat dan banyaknya titik longsor, memaksa petugas menempuh jalur alternatif sambil membawa paket makanan dan kebutuhan darurat bagi warga. Upaya ini dilakukan agar masyarakat yang terisolir akibat bencana tetap mendapatkan bantuan dengan cepat. Hingga hari ini, akses menuju lokasi bencana longsor di Kecamatan Adian Koting, Pagaran Lambung 1 dan 2, serta Desa Hutajulu, Kecamatan Parmonangan, sebagian masih terputus dan jalan penuh material longsor hanya bisa dilalui kendaraan tertentu. Sehingga untuk memastikan bantuan tetap sampai, menurut Dandim 0210 Taput, Letkol Kav Ronald Tampu Bolon, anggota TNI turun langsung menembus medan berat menggunakan motor trail, membawa paket makanan dan kebutuhan darurat lainnya. Anggota TNI melewati jalur sempit dan licin, beberapa titik longsor bahkan nyaris menutup seluruh badan, menyebabkan sebagian distribusi bantuan hanya bisa dilakukan dengan kendaraan roda 2. Warga sangat berterima kasih adanya inisiatif personil TNI AD mendistribusikan bantuan menggunakan trail. Warga mengaku persediaan makanan mulai menipis sejak akses jalan terputus 3 hari terakhir. Namun dengan adanya bantuan dari Menko Polhukam RI dan Pangdam 1 Bukit Barisan yang dibawa menggunakan motor trail menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Terima kasih kepada Bapak Kemenko Polhukam dan seluruh pemerintah daerah serta Bapak Dandim 0210 Tapanuli Utara atas bantuan yang kami terima untuk distribusikan kepada warga yang terdampak bencana alam di Desa Pagaran Lambung 2, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Petani di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku merugi karena lahan pertanian mereka yang akan dipanen maupun tengah ditanam bibit mengalami kerusakan setelah diterjang banjir dan tanah longsor 1 pekan lalu. Salah satu lokasi lahan pertanian persawahan yang paling parah terkena dampak banjir dan tanah longsor yakni di kawasan Desa Hutanabolun, Kecamatan Tukah. Di lokasi Desa Hutanabolun ini ribuan hektar tanaman padi milik petani yang telah siap panen rusak parah terendam air. Bahkan sebagian lainnya tertimbun lumpur tebal. Atas kejadian ini para petani terpaksa harus menanggung rugi besar dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Berapa hektar lahan persawahan Ibu yang habis? Adalah hampir 2 hektar. Semuanya tertimbun ini Bu? Iya, semua tertimbun, gagal panen total. Utang banyak di mana-mana. Jadi harapan Ibu gimana ini Bu? Harapan saya adalah bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi untuk pangan berikutnya. Biar nanti bisa diolah lagi lahannya, umpamanya kan bisa kami bersawah kembali seperti semula. Sebelumnya pada kunjungannya ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan berupa perbaikan lahan persawahan dan bibit taman padi kepada masyarakat petani di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terkena dampak langsung bencana alam tanah longsor dan banjir. Kirim benih gratis, kemudian juga sawah yang tertimbun akan kami bangun kembali. Itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Kami juga siapkan alat mesin pertanian. Juga ada jagung, dampak kurang lebih 604 hektar. Kami kirim 1.000 hektar untuk saudara-saudara kita. Mana tahu masih ada yang belum terdata. Begitu pula padi, beli padi gratis. Kami kirim 40.000 hektar. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 orang korban tanah longsor di Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Keberhasilan pencarian korban longsoran ini ditetapkan dengan metode kombinasi. Pencarian korban tertimbun tanah longsor oleh tim SAR gabungan di Desa Pagaran Lambung 1 intensif dilakukan setelah mendapatkan laporan warga. Operasi pencarian dengan menyisir lokasi longsoran menggunakan metode kombinasi termasuk pencarian manual dengan peralatan ekstrikasi. Pemantauan area rawan longsor susulan serta pembagian sektor pencarian agar tim dapat bekerja lebih efektif. Kondisi lokasi yang licin, tebalnya material longsoran disertai curah hujan yang masih tinggi sempat memperlambat proses evakuasi.
Dengan semangat dan solidaritas kemanusiaan, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria berkisar usia 50 dalam keadaan meninggal dunia di kedalaman material longsor siang tadi. Setelah berhasil dievakuasi, kemudian korban diserahkan kepada pihak keluarga dan diproses identifikasi lebih lanjut. Berdasarkan data BPBD Provinsi Sumatera Utara, hari ini tercatat dari 318 jiwa di Sumut, terdapat 35 orang warga Tapanuli Utara meninggal dunia. Jalan penghubung 8 kecamatan di Mandaling, Natal nyaris ambles akibat tergerus air luapan parit yang dibiarkan terus-menerus menguras badan jalan hingga putus. Kendaraan roda 4 dan mobil truk lainnya tidak bisa melintas. Jalan penghubung 8 kecamatan di Kabupaten Mandaling, Natal di perbatasan Desa Sopontija dengan Bulo Soma di Kecamatan Batang, Natal, Kabupaten Madina nyaris putus total. Badan jalan yang longsor di perbatasan kecamatan ini terjadi sejak beberapa hari lalu di wilayah Mandaling, Natal diguyur hujan lebat yang menyebabkan beberapa titik jalan provinsi ini longsor yang menyebabkan jalan putus total selama 4 hari, menyebabkan ribuan warga terjebak longsor. Bupati Mandaling, Natal Saipullah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara secepatnya mengambil langkah agar jalan penghubung 8 kecamatan ini tidak terjadi putus total. Karena jalan ini merupakan urat nadi 8 kecamatan untuk menuju kota penyambungan atau jalan sentral perekonomian masyarakat untuk membawa hasil bumi dan sembako ke beberapa kecamatan. Ini adalah jalan akses dari kabupaten menuju kecamatan di Pantai Barat, sehingga kami berharap kepada pihak PU Provinsi bisa segera mengambil langkah-langkah perbaikan, mengingat kita berharap dari Provinsi bisa segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan perbaikan supaya akses ini tidak terputus. Akibat kondisi jalan amblas, sejumlah mobil truk pengangkut sembako dan kebutuhan masyarakat terganggu sudah 2 hari. Sementara mobil CPO yang menuju kota Medan juga terjebak akibat tidak bisa melintas. Pemirsa, peristiwa bencana alam beruntun terjadi di Kecamatan Batong Toru. Setelah banjir, kini bencana alam tanah bergerak yang melanda Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, mengakibatkan seluruh rumah penduduk rusak dan jalan penghubung desa putus total. Terlihat rekaman video amatir milik warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan. Terjadinya fenomena alam tanah bergerak beberapa hari lalu, terlihat seluruh badan jalan mengalami retakan yang cukup dalam dan lebar, serta bangunan rumah-rumah penduduk mengalami kerusakan akibat terjadinya pergerakan tanah. Peristiwa ini terjadi akibat dipicu hujan lebat selama beberapa hari. Warga melaporkan adanya perubahan kontur permukaan. Fenomena ini dirasakan seluruh warga yang berada di wilayah Desa Tandihat. Seluruh rumah penduduk mengalami kerusakan, bahkan ada sebagian yang ambruk. Dampaknya tidak hanya merusak beberapa rumah, juga memutus akses jalan penghubung yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan warga terpaksa mengungsi di tenda pengungsian. Yang paling mencekamnya gitu Pak, di desa kami sekitar 4 hari lah Pak sebelum kejadian tanah longsor. Kami dibantai terus Pak dengan hujan deras. Di hari Selasa ada retakan di jalan menuju desa kami sekitar 300 meter lah sebelum desa kami dari Silimpuan. Terus kami cek, ini retakan biasa Pak, retakan biasa masih bisa dilalui kendaraan. Terus pagi hari kami cek ke lapangan lagi, udah 2 meter Pak. Udah 2 meter retakan ke bawah, jalan pun udah putus, nggak bisa lagi dilalui kendaraan. Pemirsa, Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu melepas tim bantuan kemanusiaan dan 12 truk pengangkut bantuan untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 12 truk pengangkut bantuan dilepas pemberangkatannya menuju lokasi bencana oleh Forkopimda di halaman rumah Dinas Bupati, Jalan WR Surpratman, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ke-12 truk nantinya dibagi ke 3 titik, yakni 2 unit truk menuju Kabupaten Langkat,
2 unit truk lainnya menuju Sipirok, dan 8 unit menuju wilayah Batang Toru. Dengan melibatkan 3 gabungan terdiri dari PMI Labuhan Batu, Kuarcap Gerakan Pramuka, BPBD, dan para relawan. Bantuan logistik yang dibawa diantaranya sembako, beras, mie instan, makanan ringan, pakaian, kebutuhan anak dan perempuan, dan juga selimut dan perlengkapan mandi, susu dan makanan bayi, dan truk air bersih. Ketua PMI Labuhan Batu Muhammad Rusli menyebutkan bantuan yang diberangkatkan untuk korban bencana merupakan bantuan dari masyarakat Labuhan Batu serta Forkopimda. Insya Allah kita berupaya ini di gelombang pertama. Nanti insya Allah 7 hari sesuai dengan yang diputuskan Bapak Gubernur, ini 14 hari tanggap darurat bencana. Kita juga akan melakukan 14 hari pengumpulan. Nanti tahap kedua akan tetap ada, kita kirimkan kembali. Sementara itu, Dandim 0209 Labuhan Batu Letkol Infantri Yudi Ardian Saputro menambahkan total bantuan yang dikirim berjumlah 12 truk dan akan dibagi ke beberapa daerah yang terkena bencana dengan berkoordinasi Kodim dan Polres setempat. Sekitar 12 truk. Pembagiannya 2 truk nanti akan kami distribusikan ke Kodim Langkat, kemudian 2 truk lagi akan kami distribusikan ke daerah Sipirok. Titik distribusi logistiknya nanti akan kami serahkan kepada Pemda di wilayah Sipirok. Kemudian sisanya 8 truk akan kami salurkan ke Batang Toru. Karena itulah yang paling parah, nanti terdampak dari Batang Toru, titik logistik akan kami serahkan kepada tempat penampungan logistik yang dibuka oleh Polres maupun Kodim di wilayah setempat. Bantuan sembako untuk korban banjir di Desa Tolang Colu, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan terus berdatangan. Bantuan sembako untuk 600 kepala keluarga korban banjir tersebut datang dari pimpinan Muhammadiyah Padang Sidempuan. Bantuan berupa beras, susu, pakaian layak pakai, dan perangkat sholat datang dari pimpinan Muhammadiyah Padang Sidempuan. Bantuan tersebut langsung diantarkan ke tempat pengungsian Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Desa Tolang Julu merupakan desa yang terparah akibat dihantam banjir bandang pada minggu lalu. 600 kepala keluarga yang saat ini masih mengungsi dikarenakan 55 rumah warga rusak dan 15 rumah hilang saat banjir terjadi. Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Padang Sidempuan, Sahlan Tua Rahab menyatakan bantuan untuk korban banjir ini semoga terus akan berlanjut. Hari ini kita bantuannya utamanya yang pertama kebutuhan pokok, termasuk sembako, ada beberapa susu juga untuk balita mulai dari usia 0 tahun sampai 3 tahun. Kemudian pakaian yang layak pakai lah, pakaian bekas. Harapannya bencana ini cepat selesai, kemudian masyarakat kita bisa hidup normal seperti biasanya. Pemirsa, sebanyak 19 ton beras, telur, dan mie instan serta obat-obatan kembali diberangkatkan untuk membantu korban bencana alam di Aceh melalui jalur laut dari Pelabuhan Belawan Kota. Selain itu, 50 orang relawan yang terdiri dari dokter, tenaga kesehatan, relawan Bea Cukai, serta masyarakat umum dikerahkan untuk membantu masyarakat Aceh. Sebanyak 19 ton bantuan logistik berupa beras, air mineral, mie instan, obat-obatan, pakaian popok bayi, serta genset dan lampu emergensi dari Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumut dikemas dan diberangkatkan menggunakan kapal Bea Cukai 6001 di kawasan Pelabuhan Belawan Kota Medan. Selain itu, ada 50 tenaga medis yang terdiri dari dokter, relawan Bea Cukai, hingga masyarakat umum ikut berlayar dan mengemban misi pengobatan untuk para korban yang mulai terserang penyakit. Fokusnya ke pengobatan, kita memberikan pengobatan karena tentu pasca banjir ini ada beberapa penyakit-penyakit yang biasa terjadi. Jadi kita fokusnya itu adalah sebenarnya pengobatan massal, tapi kita sembari itu ada juga pembagian sembako juga, Pak. Tapi memang fokusnya di pengobatan massal. Rencananya bantuan ini akan difokuskan di sejumlah titik. Para relawan akan membantu di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Langsa serta Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang. Mengirimkan bantuan dan relawan. Adapun dapat kami laporkan total bantuan yang dikirimkan menggunakan kapal patroli Bea Cukai 60.001 pada malam ini
adalah senilai total 19 ton dan jumlah relawan sejumlah 50 orang yang terdiri dari relawan Bea Cukai, Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, dan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Aceh yang menjadi korban yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pengobatan, makanan, serta pakaian layak, serta lampu penerangan. Pemirsa, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinulinga bersama pengurus Bayangkari melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Dapur umum akan terus dilakukan sepanjang kebutuhan masyarakat yang terdampak belum pulih. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Tebing Tinggi didampingi Ketua Bayangkari Cabang Tebing Tinggi, Madalena Simon Sinulinga, melihat kegiatan dapur umum yang diperuntukkan untuk warga yang terdampak banjir. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang terdampak banjir beberapa titik kota. Kapolres Tebing Tinggi menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada warga masyarakat yang terdampak bencana dan berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena banjir. Polres Tebing Tinggi akan selalu hadir dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Tidak hanya menyalurkan bantuan sembako, rombongan Polres Tebing Tinggi juga memberikan bantuan moral kepada warga yang terdampak. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada warga agar dapat menghilangkan rasa trauma akibat bencana banjir. Penyaluran bantuan ini berjalan dengan tertib dan lancar. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat terbantu khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir yang melanda wilayah tersebut. AKBP Simon Paulus menekankan dapur umum ini akan terus dilakukan sepanjang kebutuhan warga terpenuhi seperti makanan siap saji. Hal ini merupakan kepedulian Polres Tebing Tinggi untuk hadir di tengah masyarakat yang terdampak musibah. Kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda Kabupaten Toba dalam beberapa hari terakhir diwarnai oleh simpang siuran informasi di kalangan masyarakat. Dari informasi yang beredar di beberapa media nasional maupun daerah, kelangkaan BBM di Kabupaten Toba disebabkan oleh gangguan distribusi akibat bencana banjir dan tanah longsor di jalur utama, seperti jalur Sibolga-Sidempuan yang menghambat pasokan ke Toba dan daerah sekitarnya. Namun informasi tersebut bertolak belakang dengan penjelasan Sekda Kabupaten Toba, Paber Napit Pulu, ketika dikonfirmasi di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba pada hari ini. Paber menyebutkan sesuai informasi yang diterima pihak Pemkab Toba, penyebab kelangkaan BBM saat ini dikarenakan adanya pengurangan kuota yang dialihkan ke daerah kabupaten kota yang terdampak bencana alam. Menyikapi kelangkaan BBM saat ini, Paber juga mengungkapkan Pemkab Toba telah menyurati dan melakukan koordinasi secara langsung kepada pihak Pertamina agar memaksimalkan kuota BBM untuk Kabupaten Toba. Sekda Kabupaten Toba itu juga menghimbau masyarakat agar lebih bersabar dalam menyikapi kelangkaan BBM kali ini. Pemkab Toba saat ini tengah meminta pihak Pertamina untuk mengoptimalkan pasokan BBM ke Kabupaten Toba. Ini sudah menyurati pihak Pertamina agar kuota dari Pemkab Toba bisa dimaksimalkan atau 100%. Karena kami mendapat informasi bahwa kuota dari Pemkab Toba dioper ke tempat bencana. Jadi hari ini kami akan surati pihak Pertamina untuk bisa menentukan kuota daripada Kabupaten Toba. Kondisi di lapangan menunjukkan antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU seperti di Balige dan Porsea. Hal ini menimbulkan keresahan warga yang membutuhkan pasokan energi untuk aktivitas harian mereka. Memasuki hari ke-11 pasca bencana banjir dan longsor, bahan bakar minyak semua jenis langka di Madinah. Meski terdapat penjualan eceran, namun harga BBM jenis Pertalite mencapai harga Rp30.000 per liter. Langkanya keberadaan bahan bakar minyak di seluruh SPBU yang ada di Kota Panyabungan terlihat dari antrian di setiap SPBU capai 1 km lebih. Ratusan mobil yang ikut antri di setiap SPBU harus mulai malam hingga siang hari menunggu pasokan masuk dari Dumai. Kendati demikian, pengecer literan saat ini terdapat stok, namun dijual dengan harga Rp30.000 per liternya.
Pada umumnya, warga yang membeli di tempat penjualan eceran adalah warga yang benar-benar kehabisan bahan bakar minyak. Pihak terkait menyebut kelangkaan ini terjadi akibat pasokan yang dulu masuk dari Sibolga, namun karena kondisi jalan yang rusak akibat bencana alam saat ini terpaksa didatangkan dari Dumai. Salah seorang warga, Tengku Zaki, mengaku langkanya keberadaan BBM di kota penyambungan Mandaling Natal membuat mobilisasi warga sangat terganggu. Ia menilai harga eceran yang capai Rp30.000 sangat menyulitkan warga. Ia berharap kepada pemerintah dan pihak terkait agar ketersediaan bahan bakar minyak ini secepatnya dapat kembali normal agar tidak meresahkan masyarakat. Ya, saya mengharapkan kepada pemerintah khususnya Pertamina kalau bisa di SPBU kita ini lebih kurang ada 6 SPBU agar kuotanya maksimal atau ditambah kalau bisa 3 kali lipat daripada biasanya. Terkait gitu. Perlu kita kalau bisa kan semuanya kan berdampak daripada banjir ini. Jadi semuanya merasakan kalau itu di harga 30.000 kita mobilisasi susah, kegiatan pun minim. Nah, janganlah di harga 30.000 tadi Bang itu. Kalau bisa ya di bawah lah kan. Harga-harga standar yang seperti semula Bang gitu. Penjual BBM eceran jenis Pertalite dengan harga tinggi ini tidak hanya terjadi di Mandaling Natal, namun juga di Tapanuli Selatan hingga Padang Lawas Utara. Antrean panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Kondisi ini diduga karena aksi pembelian berlebihan oleh warga yang khawatir persediaan BBM langka pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Beginilah kondisi di salah satu SPBU yang berada di Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Asahan. Tampak ratusan kendaraan sepeda motor, becak, dan mobil mengantri hingga 500 meter, sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Pemandangan seperti ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Kisaran sejak beberapa hari terakhir. Personil kepolisian diturunkan ke lokasi untuk mengamankan antrian. Sejumlah kendaraan yang menyerobot antrian langsung diminta putar balik agar tidak terjadi keributan. Amat Kota Kisaran Barat, Aris Munandar, yang berada di lokasi mengimbau agar warga tetap tertib saat mengantri dan memperhatikan jadwal masuk BBM di SPBU. Mengimbau seluruh masyarakat yang ada di Kisaran Barat untuk tertib melaksanakan kegiatan antrian dalam pengisian bahan bakar minyak. Dan kami himbau melalui pihak kelurahan bersama kepala lingkungan untuk memastikan jadwal untuk pengisian BBM. Pemirsa, usai menahan 2 tersangka kasus pengadaan papan tulis di SMP sekota Tebing Tinggi, kini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menahan 1 tersangka. Tersangka ketiga ini merupakan Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kadis Pendidikan Tebing Tinggi 2024 Idham Khalid dalam kasus pengadaan papan tulis interaktif SMP Negeri Sekota Tebing Tinggi tahun 2024. Ketua Tim Penyidikan Kejaksaan Tebing Tinggi Sumatera Utara, Khairul Rahman, menyatakan dalam kasus ini peran tersangka Idham Khalid yaitu selaku kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Telah melakukan pembelian papan tulis interaktif sebanyak 93 unit secara e-katalog dari PT GG sebagai perusahaan reseller. Perbuatan ini melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Diketahui pada 2 pekan lalu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan 2 tersangka, yakni Bambang Giri Arianto, Direktur Utama PT BP selaku distributor barang, dan Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT GEP selaku penyedia barang. Sebelumnya sudah ada 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan papan tulis interaktif SMP Negeri Sekota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024. Dan saat ini berdasarkan hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik kembali menetapkan 1 orang tersangka yaitu
Saudara Ika selaku pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Tersangka ditahan selama 20 hari pertama di rutan kelas 1A Tanjung Kusta, Medan. Ratusan warga desa Ujung Batu 4, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, mendatangi kantor Bupati menuntut agar Bupati mencopot kepala desa yang selama ini nonaktif untuk memberhentikan secara permanen. Dinilai melakukan perbuatan yang menyalahi norma dan melukai hati masyarakat dan adanya dugaan korupsi dana desa hingga ratusan juta rupiah. Ratusan warga desa Ujung Batu 4 mendatangi kantor Bupati, meminta Bupati mencopot kepala desa dari jabatannya. Masa yang didominasi ibu-ibu dan para tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dalam tuntutannya meminta agar kepala desa yang selama ini nonaktif diberhentikan secara permanen. Suasana sempat memanas saat warga meminta ketegasan dari pemerintah daerah untuk segera memberhentikan kepala desa berinisial ES. Suasana kembali reda setelah diadakan musyawarah yang dipimpin Sekda Kabupaten Padang Lawas dan OPD lainnya. Sekda Padang Lawas, Panghum Nasution menyatakan hasil musyawarah pemerintah daerah akan mengkaji serta mengumpulkan masukan dari masyarakat sekaligus mengikuti regulasi sesuai dengan ketentuan dan secepatnya akan memberikan keputusan sesuai dengan perundang-undangan. Tentu ini kita ada regulasi aturan main yang harus kita pertajam dan kita dalami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita tadi sudah sampaikan kepada masyarakat kita supaya kembali ke tempat dengan tenang, aman, dan berikanlah ini kepada kami pemerintah daerah mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan juga Kabupaten Padang Lawas. Paling lama kami sampaikan sama masyarakat kita seminggu. Kita sudah dapat nanti keputusan untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tokoh masyarakat Bambang Irwanto mengaku kecewa dengan belum adanya putusan tegas dari pemerintah daerah terkait keluhan serta laporan dari warga desa Ujung Batu 4. Kalau hasilnya sebenarnya kami jujur kurang puas karena tidak mendapatkan kepastian hari ini. Sebenarnya keinginan masyarakat itu ada keputusan hari ini, tapi bagaimanapun masyarakat kami harus patuh kepada pemerintah dan hukum. Kita akan sabar menunggu 1 minggu ke depan. Bambang menegaskan jika dalam 1 minggu ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah sesuai dengan hasil musyawarah, maka ia bersama seluruh masyarakat akan kembali mendatangi kantor Bupati dan akan menginap hingga keinginan masyarakat dikabulkan Bupati. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap komplotan spesialis begal. Sebanyak 7 pelaku diringkus petugas yang telah beraksi di 24 TKP. Pada gelar kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tidak pidana pertolongan jahat atau TADA di Mapolsek Sunggal kemarin, 7 pelaku yang berhasil diringkus yakni Ricardo Malau, Juan Felix, Chandra Perluian, Siringgo-Ringgo, Alfatir Frandika, Dede Pulungan Dolok Saribu, Aldo Jaya Winata, dan Hari Baksoro Sibarani. Dari 7 pelaku terdapat 1 pelaku sebagai penada, penampung, atau penerima hasil dari kejahatan. 5 pelaku terpaksa memberikan tindakan terukur akibat melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan dari 7 pelaku ini ada 1 pelaku yang akan diserahkan ke Polsek Medan Tembung karena yang tersangka tidak ada untuk ikut serta di wilayah Polsek Sunggal. Ketujuh tersangka ini ya hasil pemeriksaan yang kita lakukan ya secara mendalam, mereka mengakui sudah melakukan kasus pencurian dengan kekerasan ini di 24 TKP. Ya di 24 TKP yang ada di Kota Medan, bahkan ada beberapa TKP yang dilakukan di luar daerah Kota Medan. Dengan mengancam korban, kemudian mengambil paksa barang milik korban, ya tadi sepeda motor, bahkan dari beberapa korban itu yang menjadi korban mereka ada 2 orang yang mereka lakukan atau mereka lukai. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, yakni handphone, uang tunai, sepeda motor, Honda, dan jaket. Mereka terancam kurungan 9 tahun penjara
dengan melanggar pasal 365 ayat 2 ke 2E KUH Pidana. Seorang wartawan mengalami tindakan intimidasi saat meliput antrian panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Batubara. Kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Insiden tidak menyenangkan tersebut terjadi di SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara kemarin. Peristiwa bermula saat korban bernama Soleh Pelka yang juga menjabat Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Batubara sedang meliput antrian BBM di SPBU tersebut yang sudah terjadi selama sepekan. Tiba-tiba seorang pria yang diduga mengepul BBM mendekat dan melarang korban merekam antrian. Sempat terjadi adu mulut hingga akhirnya petugas nyaris merampas ponsel yang digunakan korban untuk merekam. Merasa dirinya dihalangi dalam menjalankan tugas jurnalistik, Soleh lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Indrapura. Laporan dilayangkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers dengan nomor 40 tahun 1999 yang melindungi kerja dan tugas jurnalis dalam memperoleh informasi di lapangan. Pada saat itu muncul seorang yang kita duga pelangsir minyak, ya, mengendarai becak menghampiri saya. Dia langsung menyatakan keberatan atas saya melayangkan HP saya pada antrian tersebut, dan terjadi pertengkaran sebentar, ya kan, langsung dia menampel HP saya. Kita minta melaporkan hal tersebut ke Polsek Indrapura dan kita minta secepatnya pelaku segera ditangkap. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian, sementara sejumlah organisasi wartawan di Batubara mengecam tindakan intimidasi dan menyuarakan agar kebebasan pers tetap dihormati oleh semua pihak. Pemirsa, pemerintah Kota Sibolga bersama pihak Pertamina akan mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg setelah mengalami kelangkaan selama 5 hari pasca bencana yang terjadi di daerah ini. Sebanyak 1.680 tabung gas LPG berukuran 3 kg diterima pemerintah Kota Sibolga setelah diserahkan oleh Pertamina di Rumah Dinas Wali Kota Sibolga. Rencananya seluruh pasokan gas yang diterima tersebut akan segera didistribusikan kepada masyarakat setelah 5 hari mengalami kelangkaan pasca bencana yang terjadi di daerah ini. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Panarik menyatakan Pemko Sibolga akan berkoordinasi untuk menentukan titik pendistribusian tabung gas LPG tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga gas LPG 3 kg lebih dari harga eceran tertinggi net. Jadi sehingga keresahan masyarakat bisa kita redam karena kelangkaan bahan LPG yang ada di Kota Sibolga. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, kami pemerintah Kota Sibolga hadir untuk bagaimana seluruh bahan pokok, baik itu kebutuhan pokok, gas, dan BBM bisa tetap ada di Kota Sibolga sehingga kehidupan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Sibolga, Farisan Pratama, memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg untuk warga Kota Sibolga akan tercukupi. Karena hingga saat ini pihak Pertamina masih memiliki stok gas LPG yang dipasok dari Dumai dan Riau. Masyarakat tetap tenang, stok kami ada, kami siap menyalurkan ke masyarakat. Untuk saat ini dari Pertamina belum bisa merinci, tapi kami pastikan untuk Sibolga dan Tapteng akan selalu ada penyaluran. PT Kereta Api Indonesia mulai menerapkan aturan baru bagi pelanggan yang membawa power bank selama perjalanan kereta api. Aturan baru ini pelanggan diperbolehkan membawa power bank dengan kapasitas maksimal 100 watt-hour. PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara menghimbau seluruh pelanggan untuk memperhatikan ketentuan tersebut agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan tanpa kendala. Humas KAI Drive 1 Sumatera Utara Ashad Habibudin menyampaikan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan seluruh penumpang. Menurutnya, powerbank kini menjadi perangkat penting bagi banyak pelanggan untuk mengisi daya ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Namun penggunaannya harus tetap berada dalam batas aturan untuk menghindari potensi resiko.
Dikatakan sesuai aturan baru, pelanggan diperbolehkan membawa powerbank dengan kapasitas maksimal 100 watt-hour. Selama perjalanan diperbolehkan menggunakan powerbank untuk mengisi daya perangkat pribadi. Namun terdapat larangan untuk mengisi ulang daya powerbank menggunakan stop kontak yang tersedia di kereta. Selain itu, penumpang wajib memastikan bahwa powerbank yang dibawa berada dalam kondisi baik dan tidak rusak, tidak mengembung, dan harus memiliki label kapasitas yang jelas. Aturan ini juga sejalan dengan upaya KAI meningkatkan kesadaran keselamatan di antara pelanggan. KAI menetapkan aturan baru bagi penumpang, yakni memperkenankan penumpang untuk membawa powerbank dengan kapasitas maksimal 100 watt-hour. Powerbank tersebut harus dalam kondisi bagus, artinya tidak rusak. Untuk stop kontak sendiri di kereta api, penumpang tidak diperkenankan untuk mengecas powerbank di stop kontak yang terdapat di kereta api. Pemirsa, untuk meningkatkan bakat dan menginspirasi siswi agar dapat berwirausaha, SMK Negeri 1 Rantau Utara Labuhan Batu menggelar bazar kreativitas dan pentas seni atau bakpia siswa. Puluhan stand dagangan yang menyediakan jajanan makanan dan minuman meramaikan bazar kreativitas siswa SMK Negeri 1 Rantau Utara, Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kegiatan bazar ini, pihak sekolah juga mengadakan pentas seni yang melibatkan para siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 dengan semua jurusan. Dan dari 24 stand yang ada tersebut, 2 diantaranya merupakan stand OSIS dan Pramuka. Salah seorang siswa, Dewi Marini, siswi kelas 1 akuntansi, menyebutkan dirinya merasa senang dengan kegiatan ini dengan memasang tarif harga Rp5.000, es krim berbagai varian rasa miliknya ludes terjual. Ada beberapa item lah. Iya. Iya. Cuma 5K aja. 5K. Laris? Banyak laris. Alhamdulillah. Sudah habis juga. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Lukman Sitorus, menyebutkan program sekolah ini mendapat partisipasi dari siswa yang sangat antusias mempromosikan dagangannya. Barang yang dijual merupakan hasil keterampilan atau usaha siswa sendiri. Jadi tujuan kami untuk ke depannya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini, siswa kami nanti tamat dari sini bisa berwirausaha dan bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa diterjunkan nanti ke dunia usaha. Pihak sekolah berharap dengan program bakpia ini ke depan setelah tamat, siswa dapat membuka lapangan kerja dan berwirausaha. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar Pawai Akbar Ulos yang meriah dan penuh makna di sepanjang jalan protokol Kota Balige. Pawai Akbar ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan kain tenun tradisional Ulos Batak sebagai warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Ribuan peserta begitu antusias yang terdiri dari aparatur sipil negara, siswa-siswi sekolah, perwakilan komunitas adat, dan masyarakat umum turut ambil bagian dalam parade budaya ini. Mereka dengan bangga mengenakan berbagai ulos dengan motif khas Toba, menampilkan warna dan desain yang kaya akan filosofi lokal. Pawai dimulai dari Taman Raja Bona Nyonan dan bergerak menuju Jalan Sisingamaraja, Bundaran, dan Jalan DI Panjaitan Balige. Iring-iringan peserta yang mengenakan busana terbaik, mereka tampak semarak, ditambah dengan alunan musik tradisional gondang Sabangun yang menghentak dan tarian tortor yang dinamis, menciptakan suasana karnaval budaya yang kental. Tak hanya sekedar parade, kegiatan ini menjadi edukasi visual bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, tentang betapa pentingnya ulos dalam siklus kehidupan masyarakat Batak, dari upacara adat kelahiran, pernikahan, hingga prosesi duka cita. Wakil Bupati Toba, Audi Murpi Sitorus, dalam ketika konfirmasi menekankan bahwa ulos adalah identitas dan marwah masyarakat Batak Toba. Beliau mengapresiasi antusias masyarakat yang luar biasa dalam mendukung acara ini. Audi Murpi juga mengungkapkan bahwa Pawai Akbar ini bukan hanya seremonial belaka, melainkan pernyataan sikap kita bersama untuk menjaga agar budaya ulos tidak lekang oleh zaman. Melalui kegiatan ini, kecintaan terhadap budaya lokal semakin meningkat dan ulos Toba dapat semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional.
Hal ini juga diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang tenun untuk terus berkarya dan menjadi semangat baru bagi masyarakat Toba untuk terus merawat dan melestarikan warisan budaya ulos. Ulos ini nanti akan bisa semakin diproduksi dalam berbagai macam bentuk, yaitu fashion dan juga untuk acara adat. Kalau selama ini memang cenderung kepada ulos ini adat. Nah sekarang kita harus modifikasi dia untuk produk pakaian ataupun fashion. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 7 Desember 2025. Halo Sobat BMKG, saya Budi Utaswahid, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 7 Desember 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang dapat terjadi di Mandailing, Natal, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir merata di wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang dapat terjadi di Padang Sidempuan, Labuan Batu Selatan, Mandailing, Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Toba. Pada dini hari berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang dapat terjadi di Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 14 hingga sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 3 sampai dengan 7 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 5 Desember 2025 terdapat 1 titik panas di Mandailing, Natal, 1 titik panas di Nias Selatan, dan 1 titik panas di Padang Lawas Utara. Untuk masyarakat dihimbau untuk tetap waspada akan masih adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng timur, lereng barat, pesisir timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.